wabarakatuh. Baik, Bu Lili, hari ini kita akan uji komprehensif untuk bidang keagamaan dan baca Al-Quran. Itu akan ditanjaukan oleh Ibu Suryana. Menghemat waktu, kami silakan Bu Suryana. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah baik, Bu. Senang sekali kayaknya Bu ya. Oke, ada Al-Quran di samping Ibu? Ada, Bu. Baik, supaya berkah ya ujiannya, ya akan membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan Ibu sekali buka Al-Qurannya langsung dibacakan 1 atau 2 ayat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hauban kabira. Baik, terima kasih Bu. Cukup segitu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Rasulullah Nabiul Karim. Ibu, saya mau tanya sedikit tentang ikhfa Ibu. Nah, bagaimana yang Ibu tahu tentang ikhfa itu? Ikhfa itu ya. samar-samar, Bu. Berarti cara Ya. membacanya samar-samar. Sama-sama. Contohnya apa Ibu? Bisa dicontohkan? Hurufnya ada 15, contohnya infa, misalnya Bu. Ya, itu nun mati bertemu dengan huruf fa, Bu. Huruf fa. Oke, idhar Ibu, idhar. Izhar jelas, Bu. Jelas. Contohnya Ibu? Di sini Bu, wa khalaqa minha, nun mati bertemu dengan huruf minha. Iya. Iya, bacaannya jelas ya Bu ya. Ya. Kalau qalqalah terbagi atas berapa Bu cara membacanya? Qalqalah itu ada 2 Bu, qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Kalau suhra? Sugra kecil, kubra besar Bu. Pantulannya lebih besar. Suhra. Contoh suhra. Sugra di lam yalid walam yulad. Di lid yang pertama Bu, di tengah kalimat. Oke, di tengah-tengah kalimat ya Bu ya. Oke, ada kertas Ibu di samping. Ada Bu. Ya, coba Ibu tuliskan. Lam yalid walam yulad. Yalid walam yulad. Lam ya. Ke belakang lagi dikit. Ya, enggak nampak Ibu. Ya. Lam yalid walam yulad. Ada melihat di Al-Quran tadi Ibu? Enggak ada Bu. Enggak. Oke, nanti mungkin bentuk tulisannya dirapikan lagi Bu ya, sesuai dengan cara Ibu membaca Al-Quran yang bagus. Tulisannya juga dirapikan, tapi Ibu udah bisa menulis tanpa melihat Al-Quran. Oke Bu, selanjutnya Ibu di RPP tema apa Ibu? Materinya tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kira-kira aspek apa saja Ibu yang ada di dalam etos kerja itu? Di dalam etos kerja itu bukan, yang dikatakan dengan etos kerja itu kan bekerja keras Bu, atau sungguh-sungguh dalam bekerja. Sungguh-sungguh dalam bekerja. Sungguh-sungguh dalam bekerja? Nah, contoh perilaku sungguh-sungguh dalam bekerja itu seperti apa? Sungguh-sungguh dalam di sini di etos kerja Bu ya, sungguh-sungguh dalam bekerja misalnya harus disiplin dalam bekerja.
Disiplin. Terus apa lagi? bekerja keras. Bekerja keras seperti mengangkat batu gitu, Bu. Kalau bekerja keras ya. Gimana? Ya. Gimana? Selain disiplin, apa lagi? Betul-betul bekerja. Betul-betul bekerja, ada nggak Ibu orang yang kira-kira berbohong dalam bekerja? Enggak, maksudnya enggak, jangan malas-malas, Bu. Ya, rajin ya. Rajin ya, rajin. Oke. Apalagi Bu? Disiplin, Bu. Teratur. Ya, Teratur dalam bekerja, disiplin. udah tadi. Selain itu apalagi kira-kira? Selain itu. Mampu bekerja sama dengan orang lain, Bu. Selain itu, mampu bekerja sama, apalagi? Bekerja sama, disiplin. Kalau disuruh bekerja, ada tugas misalnya, apakah kita selesaikan tugas itu? Ya, Bu. Apa namanya? Itu salah satu contoh etos kerja. Melaksanakan terus. Ya. Ibu Lili. Iya, Bu. Ibu Lili. Iya, Bu. Nah, bisa dengar suara saya? Bisa, Ya. Bu. Oke, Ibu bidang studinya PAI? PAI, Bu. Ya. Ada tidak Ibu dalil tentang etos kerja itu di dalam Islam? Ada, Bu, di surat At-Taubah. Kalau nggak salah, Bu, ayat 105. Kalau nggak salah, iya, Bu. At-Taubah ayat 105 105 tentang etos kerja. Gimana pemahamannya itu, Bu? Dalam surat itu. Pemahaman surat itu. Ya, gimana Ibu? Ya, di sini, Bu, yang pertama bekerja dengan beramal dan berkualitas dengan sungguh-sungguh. 103? Itu bukan 103, Ibu. Hah? Surat At-Taubah ayat berapa, Ibu? 105, ya. Ini 103 tentang membayar zakat, Ibu. 105, Bu. Ya, 105. Nah, dari ayat 105 ini, apa kira-kira ibrah yang Ibu bisa petik dan bisa disampaikan ke siswa? Apakah item yang Ibu sebutkan tadi ada di dalam surah At-Taubah ini? Ada, Bu. Ada disiplin tadi. Nah, di mana itu, Bu? Nah, di sini kan di sini kan di ayat 105 ini dikatakan bahwa manusia itu harus menjauhkan diri dari sikap malas, Bu. Dari sikap malas? Dari sikap malas dan menyanyiakan waktu. Iya. Jadi kita harus etos kerja, harus disiplin dalam bekerja. Ya. Oke, ditambah lagi Bu ya, bertanggung jawab ya Bu. Ya. Jujur, ya. Karena kan di sini juga dijelaskan bahwa yang kita kerjakan itu akan kembali dampaknya ke diri kita sendiri. Ya. Oke, terus siswa ada diminta mengamalkan Ibu dari materi ini? Mengamalkan? Ya. Ada, Bu. Contohnya gimana Ibu mintanya? Bagaimana siswa mengamalkan? Bagaimana cara Ibu untuk meminta siswa itu mengamalkan, tidak hanya memahami? Kita perlihatkan contoh-contoh etos kerja, Bu. Ibu perlihatkan? Bagaimana cara Ibu perlihatkannya? Bisa melalui YouTube, Bu. Contoh-contoh etos kerja. Jadi kita tanamkan sama anak-anak yang bahwa bekerja itu bekerja dengan sungguh-sungguh itu diwajibkan, Bu. Jangan bermalas-malasan. Maka segeralah bekerja. Ibu tampilkan videonya? Iya, Bu. Ketika mengajar? Iya. Oke, itu namanya model pembelajaran apa, Ibu? PBL, Bu. PBL. Oke. Baik, tentang PBL mungkin nanti akan dikupas tuntas, Bu ya, sama Bapak Nur Alam. Ini nanti item-item dari... Ya, Bu Lili masih dalam rekaman kan? Ya, Bu. Tunggu, Pak. Masih dalam rekaman masih? Masih, Pak. Masih ya, baik. Jadi, Bu Suryana sudah? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Suryana. Lanjut tadi ya, berkaitan dengan PBL. Kepanjangan PBL apa itu, Bu? Problem Basic Learning, Pak.
Problem based learning. Maksudnya apa tuh problem based learning itu? Pembelajaran berbasis masalah, Pak. Oh ya, baik. Benar ya, berbasis masalah. Kalau begitu pembelajaran itu di mana dimulai, Bu? Memulai sintaknya dari apa dulu pertama? Kalau berbasis masalah itu dimulai dengan apa, Bu? Maksudnya, Pak? Maksudnya kalau problem based kan, problem based learning itu pembelajaran kan dimulai dari kegiatan inti, ya kan? Iya, Pak. Nah, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita akan menggunakan problem based learning ini? Lupa namanya, Pak. Sebelum kita kasih tahu dulu ke anak-anak bahwa kita melakukan metode PBL, Pak. Ya, itu kan di kegiatan awal, ya kan? Mm-mm. Nah, sekarang di kegiatan inti ketika kita akan melakukan ketika melakukan sintak yang pertama, apa yang kita lakukan, Bu? Kan ada sintak, langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama apa? Kan kita kan pakai PBL, kan? Ya, Ya, Pak. pertama kali kita apa yang lakukan, Bu? Memberikan penjelasan atau memberikan masalah? Memberikan masalah, Pak. Berikan masalah. Dengan apa Ibu berikan masalahnya? Ibu memberikan masalah seperti apa? Ibu kan memberikan masalah seperti apa tentang etos kerja itu? Contohnya seperti apa? Oh, ini ada permasalahan nih. Ya, Ya, apa Ibu lakukan? misalnya Pak, kan saya kan putar video tuh. Berarti Ya, anak-anak suruh cermati dulu videonya. ya, mengamati ya. Mengamati, kemudian Mengamati. Nah, terus apalagi siswanya? kemudian membuat kelompok. Mereka itu apa namanya? Mencari Ya, di mana. sebelum terjadi tanya jawab, Ibu apa dulu siswanya? Kegiatan siswa ngapain? Ketika Ibu tampil video kan? Mengamati, Pak. Kemudian, pertama mengamati, habis itu apa lagi? Yang kedua, ada literasi dia, ada 5 literasi itu. Apa yang pertama? Mengamati, habis itu, ya sama, mengamati, melihat sama. Melihat, apalagi Apa Bu? Melihat, mengamati, memperhatikan tuh kata-kata yang mirip-mirip. Apa lagi Bu? Literasi itu ada 5 dia di kegiatan awalnya. Masih ingat nggak? Nggak ingat lagi ya? Itu apa? mengamati. Apalagi dia? Menyimak. Oh iya, menyimak. Lagi mendengar. Ya kan? Ya, Habis itu Pak. apa lagi? Membaca. Baru apa terakhir, Bu? Menulis kan? Menyimak, Nah, jadi dasarnya itulah baca. ketika ya barulah nanti prosesnya bertanya jawab, baru masuk tahap kedua, baru dikelompokkan siswanya bertanya jawab dulu dia, hasil amatan, hasil menyimak, hasil mendengar, hasil dia membaca kembali, diulang-ulang, baru dia bertanya jawab, menulis ya terakhirnya itu. Kan proses PBL-nya muncul. Nah, jadi di dalam modul ajar itu ada di dalam modul ajar ya Bu ya. Ya, Pak. Baik. Kenapa Ibu mesti buat modul ajar Bu? Untuk apa modul ajar ya Bu ya? Ya, Tolong dipelajari lagi ya Bu ya, karena itu salah satu bentuk dari apa namanya project yang ada dikembangkan di Kemenang itu ya. Baik, saya kira demikian Bu Lilis dapat meninggalkan ruangan. Terima kasih dan kemudian rekaman dapat dihentikan. baik. Terima kasih, Pak, Bu. Ya, Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Um,